Maukah kau menjadi istriku? Bukankah kamu buta, Pangeran? Aku hanya pura-pura buta untuk melihat wanita yang tulus, bukan yang matre. Assalamualaikum sahabat Sinar Karomah. Bayangkan, namanya Melani, gadis lugu dari kaki Gunung Slamet, Jawa Tengah. Hidupnya sederhana, ayah petani serabutan, ibu penjual jenang keliling. Demi menyekolahkan adik-adiknya, Melani merantau menjadi TKW ke Timur Tengah. Ia ditempatkan di rumah megah milik seorang pria tampan bernama Syekh Rayyan, anak tunggal dari keluarga kerajaan, namun dikenal tertutup dan buta. Hari-hari Melani dipenuhi kerja keras dan kesabaran. Tak pernah ia tahu bahwa majikannya itu sedang mengamatinya diam-diam. Syekh Rayyan ternyata hanya berpura-pura buta. Trauma dengan wanita matre yang hanya mendekatinya karena harta. Melani yang polos dan jujur, tanpa sengaja meluluhkan hati Rayyan. Ia lolos dari 3 ujian batin yang tak ia sadari. Kejujuran, kesabaran, dan ketulusan. Hingga suatu sore, Syekh Rayyan memanggilnya ke ruang tamu. Dengan cincin sederhana di tangan, ia berlutut dan berkata, "Aku tak butuh ratu yang penuh permata. Aku hanya butuh hati sekuat milikmu. Maukah kau jadi istriku?" Melani terpaku. Ia hanya pembantu. Tapi, hatinya tak bisa berbohong. Namun malam pertama mereka justru mengungkap rahasia besar. Syekh Rayyan membuka matanya, menatap tajam, dan berkata, "Aku tak pernah buta. Tapi aku butuh cinta yang tak buta karena harta." Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa dukung kami dengan like dan subscribe Sinar Karomah agar kami semangat untuk memberikan cerita menarik lainnya. Semoga semua yang like dan subscribe channel ini selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, hati yang tenang, dan dimudahkan segala urusannya. Mari kita mulai ceritanya. Langit pagi di kaki Gunung Slamet tampak bersih dan hangat. Kabut tipis masih menggantung di pepohonan ketika Melani menggenggam erat amplop coklat berisi ijazah SMA-nya yang sudah lusuh. Di halaman rumah bambunya yang sederhana, ia memandangi ibunya yang sedang menanak jenang untuk dijual keliling, dan ayahnya yang tengah memperbaiki cangkul dengan wajah lelah. "Melani beneran mau berangkat, Nak?" tanya ibunya pelan. Suaranya serak ditelan waktu dan kekhawatiran. Melani mengangguk. Senyumnya dipaksakan. "Aku harus berangkat, Bu. Adik-adik masih kecil. Harus sekolah. Gaji jadi TKW lumayan. Lebih dari cukup buat bantu di sini." Tanpa menunggu restu panjang, Melani memeluk orang tuanya. Dalam hati ia tahu, ini bukan soal keberanian, tapi keharusan. Setiap langkahnya menuju agen penyalur tenaga kerja seperti mengiris mimpi mudanya satu-satu. Tapi ia ikhlas, demi keluarga. 2 minggu kemudian, pesawat menjejak landasan di tanah Timur Tengah. Udara panas menyergap. Melani hanya bisa mengencangkan kerudungnya dan menunduk, sambil mengikuti petugas yang menjemputnya. Ia dibawa ke sebuah rumah besar dengan gerbang tinggi dan penjaga di kanan-kiri. "Selamat datang. Kamu kerja di sini." "Rumah milik Syekh Rayyan," ujar seorang wanita tua berpakaian hitam. Rumah itu tak seperti rumah, lebih mirip istana. Pilar marmer menjulang, air mancur berdansa di tengah taman. Tapi suasananya sepi, terlalu tenang, seperti tak ada kehidupan. Melani dibimbing masuk ke dalam. "Jangan pernah masuk ke kamar lantai 3, bisik sang wanita tua tiba-tiba. "Itu kamar majikanmu." Melani menunduk. Ia tak banyak tanya. Di hari pertama, ia langsung bekerja. Menyapu koridor panjang, membersihkan jendela besar, mencuci piring mahal, dan mengelap furnitur ukiran emas. Semuanya sunyi. Tak ada suara tawa, tak ada musik, hanya dengungan AC dan detik jam. Hingga suatu malam, saat ia tengah membersihkan karpet di ruang tamu, terdengar suara tongkat menyentuh lantai. Lembut tapi pasti. Seorang pria dengan sorban putih dan tongkat panjang masuk pelan. Wajahnya teduh, tampan, tapi matanya tertutup kaca gelap. "Siapa kamu?" Suara pria itu berat. Melani buru-buru berdiri. "Maaf, saya Melani, TKW baru dari Indonesia, Tuan." Pria itu diam sejenak. "Kau bersuara jujur," katanya, lalu berlalu ke arah tangga dengan langkah tertuntun.
Sejak malam itu, Melanie semakin berhati-hati. Ia merasa diawasi, tapi bukan dengan pandangan. Seolah ada yang mendengarkan setiap gerak-geriknya. Dan ia tak salah. Beberapa kali, ia merasa ada langkah kaki di belakangnya. Tapi saat menoleh, tak ada siapa-siapa. Lampu tetap menyala, udara tetap tenang. Tapi firasatnya tak pernah keliru. Pada hari ketujuh, Melanie dipanggil untuk membersihkan ruang kerja khusus di dekat perpustakaan. Di sana, ia melihat meja besar penuh buku dan alat musik khas Arab. Di dinding, tergantung lukisan keluarga kerajaan. Di bawah lukisan itu, ada sebuah foto. Foto lama, buram. Seorang wanita muda menggenggam tangan seorang pria, dan pria itu sangat mirip dengan Syekh Rayyan. Melanie menatap foto itu lama, sampai akhirnya suara berat itu muncul lagi. Itu ibuku. Wanita pertama yang mengajarkanku cinta dan pengkhianatan. Melanie menoleh. Tubuhnya refleks menunduk. Syekh Rayyan berdiri di ambang pintu, masih dengan tongkat dan kacamata hitam. Maaf, Tuan. Saya tidak bermaksud melihat. Kau tak salah, potongnya. Aku hanya ingin tahu, berapa lama kau bisa bertahan di rumah ini tanpa menyentuh satupun godaan dunia. Melanie bingung. Ia tak paham maksudnya. Tapi ia menjawab jujur. Saya hanya ingin bekerja sebaik mungkin, Tuan. Saya kesini bukan untuk cari kemewahan. Wajah Syekh Rayyan tak terlihat jelas karena kaca gelap itu. Tapi nadanya berubah. Kau berbeda dari semua wanita yang pernah masuk rumah ini. Kau akan segera tahu siapa dirimu sebenarnya. Melanie bergidik. Kata-kata itu menancap di pikirannya. Apa maksudnya? Siapa sebenarnya Syekh Rayyan? Dan kenapa ia merasa bahwa semua ini baru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar? Malam itu, saat Melanie menutup pintu kamarnya dan rebah keranjang, ia tak sadar. Sebuah kamera tersembunyi di sudut langit-langit memantau setiap geraknya. Dan dari layar monitor di balik ruang rahasia lantai 3, Syekh Rayyan sedang memperhatikan wajah Melanie dengan mata terbuka lebar. Ya, mata yang sebenarnya bisa melihat sejak hari pertama. Hari-hari di istana Syekh Rayyan tak pernah mudah. Melanie harus bangun sebelum azan subuh, membersihkan semua sudut istana yang terasa dingin, dan menyajikan teh hangat di ruang tengah tepat pukul 6. Tak ada yang menyambut, tak ada yang menegur. Tapi ia tetap melakukannya dengan tekun. Namun mulai hari ke-10, sesuatu terasa berubah. Setiap tugasnya mulai punya tantangan aneh. Pertama, saat ia disuruh membersihkan vas kristal tua di ruang tamu, ia melihat satu amplop tergelincir dari balik vas. Isinya, uang dalam jumlah besar dan secari kertas bertuliskan, "Ambil saja, tak akan ada yang tahu." Melanie hanya terdiam lama. Tapi kemudian ia masukkan kembali amplop itu ke tempat semula, menyapukan debu di sekitar vas dengan pelan. Ia mengira itu jebakan. Dan ia tak mau ambil risiko. Hari berikutnya, ia dibiarkan masuk ke ruang dapur sendirian. Di sana, ia menemukan kulkas besar terbuka dengan berbagai makanan mewah tersaji, daging wagyu, keju mahal, minuman manis, dan coklat yang menggiurkan. Tapi entah kenapa, batinnya berkata jangan. Ia hanya mengambil sepotong roti tawar dan meneguk air putih. Lalu malamnya, ia dipanggil oleh wanita tua penjaga istana. Melanie, Tuan ingin kamu membersihkan kamarnya malam ini. Melanie tercekat. Bukankah kamar itu terlarang? Namun wanita itu hanya berkata, Tuan sudah mengizinkan. Kau boleh masuk. Dengan jantung berdebar, Melanie naik ke lantai 3. Pintu kamar kayu berukir itu tampak berat dan sunyi. Ia mengetuk perlahan. Masuk. Terdengar suara lembut dari dalam. Saat ia membuka pintu, ia tertegun. Kamar itu seperti dunia lain. Dindingnya dipenuhi lukisan pemandangan. Lantainya karpet tebal merah marun, dan aroma cendana menguar di udara. Di ujung ruangan, Syekh Rayyan duduk di kursi kayu dengan tongkatnya di pangkuan. Aku ingin mendengar pendapatmu, katanya tiba-tiba. Pendapat, Tuan. Kalau kau jadi aku, dan kau tak bisa melihat, siapa yang bisa kau percaya? Melanie menunduk, berpikir keras.
Mungkin orang yang tidak tahu bahwa ia sedang diuji. Karena hanya itu satu-satunya kejujuran yang tidak dibuat-buat. Syekh Rayyan terdiam. Tangannya meraba kepala tongkatnya dengan perlahan. Kau tidak takut masuk ke kamarku malam-malam begini? Saya hanya takut pada Allah, Tuan. Tiba-tiba Syekh Rayyan tertawa kecil. Sederhana sekali jawabannya. Tapi jujur. Melanie merasa ada udara aneh di ruangan itu. Campuran antara nyaman dan bahaya. Ia melanjutkan membersihkan meja dan lemari tanpa banyak bicara. Tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang bergerak. Ia tidak lagi melihat Syekh Rayyan sebagai majikan, tapi sebagai manusia yang terluka. Keesokan harinya, Syekh Rayyan mengubah semua jadwal kerja Melanie. Ia tak lagi bekerja di lantai bawah, tapi diminta membantu di perpustakaan pribadinya. Setiap pagi, ia harus menyusun buku, membuat teh min segar, dan kadang hanya duduk di dekat jendela sambil mendengar Syekh Rayyan bicara soal masa lalu. Aku dibesarkan dalam kekayaan. Tapi cinta selalu jadi benda langka. Semua wanita yang datang padaku selalu bicara manis. Tapi tak satu pun yang sanggup mencuci bajuku tanpa berharap kalung emas di lehernya. Melanie hanya mendengarkan. Ia tak berani menanggapi terlalu jauh. Tapi dalam hatinya, ia mulai paham pria ini menyembunyikan luka yang dalam. Beberapa kali, Syekh Rayyan meminta Melanie menceritakan tentang desanya, tentang jenang ibunya, tentang adik-adiknya yang suka rebutan sandal saat sekolah. Setiap cerita Melanie membuat Syekh Rayyan tertawa, tawa yang asing dan jarang terdengar di rumah itu. Tapi Melanie masih belum tahu bahwa semua cerita itu sedang direkam. Dari balik dinding perpustakaan, ada ruang kecil tersembunyi yang penuh kamera dan alat rekam suara. Syekh Rayyan mendengarkan ulang setiap percakapan mereka, menganalisis setiap jeda suara, setiap getar emosi. Hingga akhirnya, ia berkata lirih pada dirinya sendiri. Dia lulus dari ujian pertama. Melanie tak tahu bahwa sejak hari pertama, ia sedang menjalani 3 ujian, kejujuran, kesabaran, dan ketulusan. Dan tanpa sadar, ia lolos dari 2. Malam harinya, saat Melanie hendak tidur, ia menemukan sebuah surat tergelincir di bawah pintu kamarnya. Tulisannya Arab kuno, tapi ada satu kalimat dalam bahasa Indonesia. Siapkan hatimu. Ujian terakhir akan datang dalam bentuk pilihan. Hari-hari di istana Syekh Rayyan tak pernah mudah. Melanie harus bangun sebelum azan subuh, membersihkan semua sudut istana yang terasa dingin, dan menyajikan teh hangat di ruang tengah tepat pukul 6. Tak ada yang menyambut, tak ada yang menegur. Tapi ia tetap melakukannya dengan tekun. Namun mulai hari ke-10, sesuatu terasa berubah. Setiap tugasnya mulai punya tantangan aneh. Pertama, saat ia disuruh membersihkan vas kristal tua di ruang tamu, ia melihat satu amplop tergelincir dari balik vas. Isinya, uang dalam jumlah besar dan secari kertas bertuliskan, "Ambil saja, tak akan ada yang tahu." Melanie hanya terdiam lama. Tapi kemudian ia masukkan kembali amplop itu ke tempat semula, menyapukan debu di sekitar vas dengan pelan. Ia mengira itu jebakan. Dan ia tak mau ambil risiko. Hari berikutnya, ia dibiarkan masuk ke ruang dapur sendirian. Di sana, ia menemukan kulkas besar terbuka dengan berbagai makanan mewah tersaji, daging wagyu, keju mahal, minuman manis, dan coklat yang menggiurkan. Tapi entah kenapa, batinnya berkata jangan. Ia hanya mengambil sepotong roti tawar dan meneguk air putih. Lalu malamnya, ia dipanggil oleh wanita tua penjaga istana. Melanie, Tuan ingin kamu membersihkan kamarnya malam ini. Melanie tercekat. Bukankah kamar itu terlarang? Namun wanita itu hanya berkata, Tuan sudah mengizinkan. Kau boleh masuk. Dengan jantung berdebar, Melanie naik ke lantai 3. Pintu kamar kayu berukir itu tampak berat dan sunyi. Ia mengetuk perlahan. Masuk. Terdengar suara lembut dari dalam. Saat ia membuka pintu, ia tertegun. Kamar itu seperti dunia lain. Dindingnya dipenuhi lukisan pemandangan, lantainya karpet tebal merah marun, dan aroma cendana menguar di udara. Di ujung ruangan,
Syekh Rayyan duduk di kursi kayu dengan tongkatnya di pangkuan. Aku ingin mendengar pendapatmu, katanya tiba-tiba. Pendapat, Tuan. Kalau kau jadi aku, dan kau tak bisa melihat, siapa yang bisa kau percaya? Melanie menunduk, berpikir keras. Mungkin orang yang tidak tahu bahwa ia sedang diuji. Karena hanya itu satu-satunya kejujuran yang tidak dibuat-buat. Syekh Rayyan terdiam. Tangannya meraba kepala tongkatnya dengan perlahan. Kau tidak takut masuk ke kamarku malam-malam begini? Saya hanya takut pada Allah, Tuan. Tiba-tiba Syekh Rayyan tertawa kecil. Sederhana sekali jawabannya. Tapi jujur. Melanie merasa ada udara aneh di ruangan itu. Campuran antara nyaman dan bahaya. Ia melanjutkan membersihkan meja dan lemari tanpa banyak bicara. Tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang bergerak. Ia tidak lagi melihat Syekh Rayyan sebagai majikan, tapi sebagai manusia yang terluka. Keesokan harinya, Syekh Rayyan mengubah semua jadwal kerja Melanie. Ia tak lagi bekerja di lantai bawah, tapi diminta membantu di perpustakaan pribadinya. Setiap pagi, ia harus menyusun buku, membuat teh min segar, dan kadang hanya duduk di dekat jendela sambil mendengar Syekh Rayyan bicara soal masa lalu. Aku dibesarkan dalam kekayaan. Tapi cinta selalu jadi benda langka. Semua wanita yang datang padaku selalu bicara manis. Tapi tak satu pun yang sanggup mencuci bajuku tanpa berharap kalung emas di lehernya. Melanie hanya mendengarkan. Ia tak berani menanggapi terlalu jauh. Tapi dalam hatinya, ia mulai paham pria ini menyembunyikan luka yang dalam. Beberapa kali, Syekh Rayyan meminta Melanie menceritakan tentang desanya, tentang jenang ibunya, tentang adik-adiknya yang suka rebutan sandal saat sekolah. Setiap cerita Melanie membuat Syekh Rayyan tertawa, tawa yang asing dan jarang terdengar di rumah itu. Tapi Melanie masih belum tahu bahwa semua cerita itu sedang direkam. Dari balik dinding perpustakaan, ada ruang kecil tersembunyi yang penuh kamera dan alat rekam suara. Syekh Rayyan mendengarkan ulang setiap percakapan mereka, menganalisis setiap jeda suara, setiap getar emosi, hingga akhirnya, ia berkata lirih pada dirinya sendiri. Dia lulus dari ujian pertama. Melanie tak tahu bahwa sejak hari pertama, ia sedang menjalani 3 ujian, kejujuran, kesabaran, dan ketulusan. Dan tanpa sadar, ia lolos dari 2. Malam harinya, saat Melanie hendak tidur, ia menemukan sebuah surat tergelincir di bawah pintu kamarnya. Tulisannya Arab kuno, tapi ada satu kalimat dalam bahasa Indonesia. Siapkan hatimu. Ujian terakhir akan datang dalam bentuk pilihan. 3 hari berlalu sejak Pangeran Razi menggebrak istana. Tapi suasana di dalamnya belum juga tenang. Semua pelayan tampak tegang. Melanie dijauhkan dari pekerjaan biasa dan hanya tinggal di kamar khusus yang lebih luas, dengan penjagaan ketat. Tapi itu bukan kemewahan, melainkan semacam kurungan elegan. Setiap hari, ia harus menghadiri kelas etika kerajaan. Diajar cara makan dengan 7 sendok berbeda, cara berjalan sambil membawa baki emas, bahkan cara membalas senyum tamu tanpa membuka gigi terlalu lebar. Aku cuma ingin jadi istri, bisik Melanie di dalam hati, bukan aktris di panggung raja-raja. Tapi Rayyan tetap menenangkannya. Setiap malam ia datang diam-diam ke balkon kamar Melanie, membawa teh mint hangat dan cerita masa kecilnya. Aku dulu ingin jadi pemain oud, ujarnya suatu malam sambil menyentuh dawai. Tapi keluarga bilang, pangeran tidak main musik, pangeran main kuasa. Melanie tersenyum tipis. Mungkin itu sebabnya Tuan paham rasanya terkurung dalam peran yang bukan milik kita. Rayyan menatapnya lama. Kau bisa panggil aku Rayyan, bukan Tuan. Melanie menunduk pelan. Baik, Rayyan. Malam itu mereka duduk berdua, di bawah bulan Arab yang bundar sempurna, tak bersuara selain nyanyian angin. Tapi kedamaian itu tidak bertahan lama. Esoknya, Melanie dikejutkan oleh pengumuman resmi. Ia akan menikah dengan Syekh Rayyan dalam 7 hari. Bukan pernikahan biasa, tapi pesta kenegaraan, yang akan disiarkan ke seluruh penjuru wilayah kerajaan. Seketika tubuh Melanie lemas.
Ia bukan hanya akan menjadi istri, ia akan menjadi sorotan. Setiap geraknya akan dinilai, setiap napasnya akan diikuti. Yang lebih membuatnya ciut adalah surat peringatan dari Razi yang diselipkan ke bawah pintu kamarnya. Kau boleh jadi pengantin, tapi jangan bermimpi jadi istri. Melanie hancur. Ia ingin lari. Tapi kemana? Saat itu, ia hanya bisa menengadah ke langit dan berkata lirih, "Ya Allah, aku tak minta kemewahan. Aku hanya ingin bahagia dengan orang yang mencintaiku." Hari pernikahan tiba. Istana dihiasi dengan ribuan bunga anggrek putih. Balairung utama berubah menjadi lautan kain sutra dan lampu kristal. Para tamu dari keluarga kerajaan, bangsawan, pejabat negara hingga media internasional mulai berdatangan. Melanie berdiri di balik tirai, mengenakan gaun pengantin sederhana tapi anggun. Wajahnya Indonesia, tapi hari itu dunia memandangnya sebagai calon permaisuri. Ryan berjalan ke arahnya, mengenakan jubah putih dan sorban emas. Di hadapannya, Melanie nyaris roboh karena gugup. Tapi Ryan menggenggam tangannya kuat. "Jika kau takut, genggam tanganku. Aku akan berdiri bersamamu," bisiknya. Mereka pun naik ke pelaminan. Ucapan ijab kabul berlangsung lancar, disambut sorak dan tepuk tangan yang membahana. Melanie sah menjadi istri Syekh Ryan. Tapi saat malam pertama tiba, di kamar pengantin megah dengan taburan kelopak bunga dan aroma kasturi, suasana berubah dingin. Ryan menatap Melanie dalam-dalam. Ia melepas jubahnya, menyingkap mata yang selama ini pura-pura buta, lalu berkata dengan suara yang lebih dalam dari sebelumnya, "Aku harus jujur sekarang." Melanie menegang. "Ada apa?" Ryan menunduk. "Aku bukan sekadar pangeran. Aku sebenarnya adalah pewaris kekuasaan tertinggi. Selama ini aku menyamar untuk mencari istri yang bukan haus tahta." Ia mendekat, lalu berkata lirih, "Jika kau hanya ingin menjadi istri pembantu, kau salah. Karena mulai hari ini, kau akan jadi ratu." Melanie mundur. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena takut, tapi karena ia sadar. Pilihannya selama ini bukan hanya tentang cinta, tapi tentang menerima takdir yang jauh lebih besar dari dirinya. Dan saat Ryan menyentuh pipinya, berkata lembut, "Kau siap menjalani ini bersamaku?" Melanie hanya bisa menatap mata itu. Mata yang dulu ia kira buta, tapi justru melihat dirinya lebih dalam dari siapapun. Namun sebelum sempat menjawab, terdengar ketukan keras di pintu kamar. 3 pengawal bergegas masuk. Salah satu dari mereka berbisik ke Ryan. Wajah sang pangeran berubah tegang. "Melanie, ini belum selesai. Ada yang ingin membatalkan pernikahan kita. Sekarang." Suasana malam pertama yang seharusnya sakral, berubah jadi mencekam. 3 pengawal berdiri kaku di depan pintu kamar. Salah satu dari mereka, pengawal tua kepercayaan kerajaan, berbisik dengan suara tergesa, "Tuan, Pangeran Razi mengumpulkan Dewan Istana malam ini. Ia membawa dokumen pembatalan pernikahan dan menuduh pernikahan ini melanggar aturan darah biru." Ryan menggertakkan gigi. Dia tak akan berhenti sampai Melanie diusir dari hidupku. Melanie hanya bisa menatap Ryan dengan gelisah. Apa yang akan terjadi sekarang? Ryan memegang kedua bahu Melanie. Sorot matanya tajam dan penuh emosi. "Dulu aku pernah diam saat cinta dirampas dariku. Tapi malam ini, aku akan bertarung." Tanpa pikir panjang, Ryan mengganti jubahnya dengan pakaian resmi kerajaan dan mengajak Melanie keluar kamar. Mereka melangkah cepat menyusuri koridor marmer istana menuju ruang sidang kehormatan. Di sana, Pangeran Razi sudah menunggu. Diapit beberapa tokoh kerajaan tua dengan jubah gelap. Di meja panjang, dokumen terbuka. Suasana tegang. Semua menoleh saat Ryan masuk menggandeng Melanie. "Berani sekali kau membawa wanita rendahan ini ke ruang kehormatan," sembur Razi. Ryan tak gentar. "Berani sekali kau menganggap harga seseorang hanya dari asal-usulnya. Padahal sejarah kerajaan kita lahir dari cinta, bukan kasta." Salah satu penasehat istana bertanya, "Apa yang membuatmu yakin Melanie layak menjadi permaisuri?" Ryan berdiri tegak.
Suaranya bergetar tapi tegas. Karena ia lulus dari 3 ujian yang tak diketahui siapapun. Ia tidak tahu bahwa uang itu jebakan. Ia tidak tahu bahwa makanan itu dicoba. Ia tidak tahu bahwa mataku bisa melihat. Ia menatap seluruh ruangan, lalu menambahkan, "Aku memang tidak buta. Tapi aku berpura-pura. Karena aku lelah dilihat hanya sebagai pewaris tahta. Aku ingin dilihat sebagai manusia. Dan hanya Melanie yang bisa melihatku seperti itu." Semua diam. Kecanggungan menyelimuti ruangan. Melanie perlahan maju. Suaranya lirih tapi jernih. "Saya datang ke sini bukan untuk jadi ratu. Saya cuma ingin bantu keluarga saya. Tapi jika cinta saya dianggap ancaman, maka izinkan saya pulang malam ini juga sebagai Melanie yang dulu. Bukan siapa-siapa." Ryan langsung menoleh. "Tidak, kau bukan siapa-siapa. Kau adalah segalanya yang selama ini aku cari." Ia berlutut di depan semua orang, meletakkan tangan Melanie di dadanya. "Aku tak pernah buta. Tapi aku butuh cinta yang tak buta karena harta. Dan hanya kamu yang melihatku bukan karena nama, tapi karena luka." Air mata mengalir di pipi Melanie. Pangeran Razi berdiri, hendak bicara. Tapi seorang penasihat tertua kerajaan mengangkat tangan. "Pernikahan bukan hanya tentang gelar, tapi tentang tekad. Dan malam ini, kami saksikan sendiri bahwa cinta sejati belum musnah dari dunia ini." Sorak setuju terdengar dari beberapa bangsawan muda. Razi mendengus dan pergi tanpa berkata sepatah pun. Seminggu berlalu. Istana kembali tenang. Melanie dan Ryan hidup dalam damai, tanpa upacara glamor, tanpa pesta berlebihan. Setiap pagi mereka menyiram taman lavender bersama. Setiap malam mereka duduk di balkon, minum teh mint, dan tertawa kecil. Suatu hari, Melanie berkata, "Aku masih merasa seperti pembantu." Ryan tersenyum, merangkul pundaknya. "Bagus. Karena aku juga masih merasa seperti pria biasa yang beruntung menemukan wanita luar biasa." Mereka saling menatap, tanpa kata, tapi penuh makna. Cinta yang tidak dibangun di atas kemewahan, tapi di atas kejujuran, memang tidak pernah buta. Ia justru paling bisa melihat siapa yang benar-benar tulus.